Hai, balik lagi episode book review kali ini yaitu kita bahas Chaos, He Eats Alone. Ini dari karyanya, kumpulan dari karya-karyanya Chaos. Jadi ada painting, harusnya ada sketch, ada dia exhibition, ada toys, macam-macam. Kita lihat ya karya-karyanya Chaos. Kaos yang base dulunya dia graffiti artis, bahkan dia itu dulunya awalnya kalau nggak salah dia itu animator ya, kaos itu. Start dari graffiti, base di New York. Beberapa karyanya dia lagi nyiapin desain instalasi ya, buat biasanya giant sculpture-nya dia tuh. Kaos hadir sebagai salah satu toy designer, bukan cuma seniman ya. Jadi untuk toy designer tuh levelnya gila men, tinggi. Dia bisa kolaborasi sama brand-brand high end segala macam ya, karena karyanya udah luar biasa luas ya. Nah, beberapa preparation dia, desain instalasinya, ada plusnya si kaos yang waktu dia sama Uniqlo, ada sama dia kaos yang plus BFF-nya sama Dior. Nggak salah lagi dia di Dubai apa di mana kalau nggak salah ya, exhibitionnya. Ini kalau nggak salah dipakai di desain salah satu albumnya Kanye, ada juga kayak gini. Kaos termasuk salah satu seniman yang gila ya, banyak apa inspirasi orang untuk bahwa di scene ini tuh ada pet, ibaratnya future-nya gitu, ada masa depannya. Jadi orang mungkin ya, kalau yang baru-baru awal mulai ini sebenarnya kalau kayak jadi seniman atau apa, graffiti artis lah, atau painting lah, atau toy designer lah, dia bisa ngelihat sampelnya gitu. Oh, bentuknya ada kaos itu. Setidaknya ada contohnya. Nah, yang ini giant sculpture-nya kaos yang BFF.
Ada beberapa pose, ada yang diri, ada yang dia lagi megang. Ada macam-macam lah si BFF itu posenya. Perpaduan paintingnya, colornya itu gila men. Keren bener, perpaduan warnanya itu. Dan harga-harganya kaos tuh untuk art printnya aja tuh, harga art printnya itu ada yang satu, mungkin nggak ada yang satu set, ada juga dia ada yang jual set, ada juga yang ada yang per piece itu, yang per piece-nya aja itu bisa hampir 7 ribuan itu. 7 ribuan dolar itu art printnya loh, bukan painting, art print. Ini BFF yang ada giant sculpture kan yang dia duduk di atas gedung. Ini aja nih kalau nggak salah ya, waktu pas rilis itu, ini kalau nggak salah ada 2 warna deh, selain yang biru ada satu lagi. Ini aja udah sekitar hampir 10 ribuan dolar. Dan sekarang tuh kaos tuh sering rilisnya itu, terutama pas dia ngerilis yang model kayak Dissected ya, itu mulai open edition itu. Kalau dulu kan dia rilis pasti limited limited ya. Nah semenjak yang dia uh, istilahnya tuh apa ya, yang companion itu, yang companion kan yang originalnya kan kalau nggak salah itu hampir 12 inch ya, lebih besar lah. Tapi yang open edition itu sebenarnya lebih kecil. Nah semenjak itu dia tuh sering tuh ngerilis open edition. Nah Kaos sering juga merilis toys desainnya untuk si gesternya, itu dia mengambil base dari human. Jadi contohnya ini nih, dia kan menerapkan kayak pose kayak apa ya, ibu yang menggendong anak atau apa. Jadi dia menerapkan human pose ke karya-karyanya. Beberapa tuh kayak gitu deh. Ada juga yang dia lagi duduk model selonjoran tuh, dia banyak menerapkan basic human pose ke dalam karyanya. Nah ini yang dia model kayak lagi selonjoran gitu. Dan kaos tuh pasti kalau rilis biasanya 3 basic warnanya tuh pasti akan keluar. Grey, black, sama brownnya tuh biasanya itu 3. Di luar itu jarang-jarang. Pink biasanya pink, ataupun red itu yang companion yang open edition kalau nggak salah. Dan kaos salah satu toys yang kalau dia rilis toys itu, kalau gue bilang good investment itu. Walaupun memang dapetin susah, dan kalaupun dapet resell emang harganya lumayan, tapi menurut gue dia salah satu good investment kalau lo mau koleksi toys ya, dan punya rencana ke depan mau dijual lagi, kau salah satu good investment. Tapi kalau nggak dijual juga nggak apa-apa, kalau emang basicnya suka-suka aja. Macam-macam orang, ada yang mau beli karena dia mau mungkin future-nya mau ngeflip atau apa, nggak ada masalah, semua sah-sah aja.
BFF. Oh, iya. Kebanyakan karya-karya yang di buku yang Kids Alone ini dia hampir yang BFF ke atas nih, yang masih yang baru-baru. Soalnya gua ada 3 buku kaos yang awal-awal, ya ada yang pertama kali dia rilis buku, ada nanti kita bahas semuanya di next episode tentunya. Ini nih, dia pernah juga nih, kalau nggak salah ya, dia ngerilis art print model series kayak begini nih. Jadi langsung banyak itu. Oke. Kaos itu kolektornya bukan cuma dari galeri atau apa, banyak selebriti Hollywood juga kolektor karya-karyanya dia. Yang paling sadis itu suaminya si Alicia Keys. Itu gila itu. Itu dia punya giant sculpture-nya, gila, yang berapa meter gitu, yang tinggi banget itu. Yang wood lagi. Itu gila. Dan circle-nya kaos juga ya nggak main-main ya. Semuanya itu hampir ibaratnya mulai dari Nigo, verbalnya Ambius, terus Feral. Jadi secara pertemanan dan pengembangan artworknya juga ngeri. Tapi emang base-nya kaosnya udah bagus dulu. Jadi bukan karena temennya itu, tapi karena emang base kaosnya, artworknya bagus, karyanya. Jadi tambah pertemanannya yang gila, makin jadi lah. Ya, instalasinya juga keren. Bahkan sempet kayak awardnya VMA, MTV Video Music Award itu, yang Moon Man apa? Itu pakai karyanya Kaos. Moon Man. Sampai apparel, dia juga kan banyak koleksi apparel, sneakers, mulai dari Nike ataupun yang mungkin yang lebih terjangkau tuh kayak Uniqlo. Membeli karyanya kaos dengan harga terjangkau tuh ya mungkin Uniqlo. Nah, yang dia sering tour around the world tuh kayak house holiday-nya. Kayak dia
giant floating gitu. Ini kayak balloon floating gitu deh. Jadi mulai dari dia keliling, mulai dari Thailand, terus ada China, di Indonesia juga pernah di Borobudur. Dia pakai giant floatingnya yang bunny, yang kelinci, yang pink. Gitu. Kurang lebih itu isi dari Cow See It's Alone bukunya. Kalian harusnya masih bisa cari ya di Indo. Tahu masih ada yang jual apa enggak ya? Harusnya masih banyak. Cow See It's Alone. Terima kasih sudah nonton episode ini. Sampai ketemu di next episode berikutnya. Bye-bye.